Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Jalan yang Anda lihat ini adalah Jalan Swadaya Pondok Rangon, Jakarta Timur. Jalan ini merupakan jalan akses para pengendara dari Cibubur atau Cilangkap yang hendak menuju ke arah Bekasi, Jawa Barat. Namun saat musim hujan, jalanan ini bagai kantong air. Setidaknya ada sebagian warga dari beberapa RW yang terdampak genangan maupun banjir. Secara umum kita yang bisa lihat dengan kondisi kalau terjadi hujan deras, karena memang kondisinya agak cekung ya, dan alur air yang sudah ada saluran proses pembuatannya dulu itu kurang maksimal, akhirnya masih terjadi banjir. Sobat Jelajah Jakarta, untuk mengatasi dampak genangan maupun banjir di Jalan Swadaya ini, sejak 28 Juli 2023 lalu, Suku Dinas Sumber Daya Air SDA Jakarta Timur merealisasikan proyek pembangunan saluran air di Jalan Swadaya ini. Proyek ini merupakan tindak lanjut dari usulan warga. Memang secara pengajuan mungkin udah hampir 10 tahunan ya, hampir dua periode kepengurusan bahkan. Nah itu karena mungkin secara anggaran juga besar dan juga proses pengerjaannya juga rumit, di samping udah ada saluran yang ada. Nah ini tahun ini bisa realisasi ini luar biasa. Ini adalah proyek perencanaan katalog pekerjaan konstruksi saluran jacking Jalan Swadaya Raya. Proyek dimulai tanggal 28 Juli, insya Allah kita bisa tepati lah sesuai dengan kontrak ada 19 Desember. Proyek ini dua pekerjaan, yaitu jacking manual dan unit. Jacking manual itu adalah penangkapan air dari unit existing yang akan dirubah menjadi unit rencana, dan sekarang dalam tahap perencanaan. Sekarang lagi dikerjakan untuk penggalian unit existing terhadap lubang arriving pit dan starting pit untuk pekerjaan jacking kita. Sobat Jelajah Jakarta, untuk lebih jauh mengetahui progres proyek pembangunan saluran di Jalan Swadaya ini, Bang Isfaki mengajak Jelajah Jakarta ke lapangan. Ini pekerjaan saluran existing yang elevasinya nanti akan kita sesuaikan terhadap elevasi kebutuhan lokasi. Tentunya dari acuan UP4. Nah, nanti kanan kiri nih Pak. Ini kanan kiri. Kita lagi kerja dua alat. Alat untuk ngangkut sama alat untuk breaker. Kalau alat berat kan ada dua, satu breaker. Itu untuk membreaker beton-beton yang ada. Karena offset dari existing kita tarik 120 ke jalan, itu ada beberapa bibir beton yang kena. Nah yang satu itu untuk exap untuk ngangkut material puing. Jadi berkesinambungan agar kita cepat kerjanya gitu Pak. Puingnya diambil, lalu armada standby langsung bisa di moving ke tempat lain. Nanti dari saluran ini, kanan kiri akan kita buang ke lubang-lubang galian kita Pak. Ini starting pit awal kita. Jadi stop nanti dari sini, unit. Dari sini ke lubang berikutnya kita menggunakan metode jacking. Itu adalah pekerjaan yang dilakukan kita dengan metode jacking di bawah tanah. Nah, metode jacking ini yang kami kerjakan itu dengan manual Pak. Ini galian kita Pak. Ini galian untuk starting kita. Nanti untuk menangkap dari unit yang ditangkap ke sini. Di sini nanti akan ditangkap ke lubang berikutnya. Karena ini bersinggungan dengan utilitas setempat, apapun itu namanya ya, nanti kan kita tetap berkoordinasi dengan beliau. Kebetulan juga udah ada dari Telkom yang standby dan PLN yang standby. Untuk galian ini lebarnya itu 4x7 karena menyesuaikan dengan kebutuhan jacking kita. Sementara baru digali 2x3 ini.
Ini depan ini dengan jarak 52 meter lari. Ini galian arifing kita, Pak. Jadi dari sana nembak ke sini, nanti yang dari lubang sana nembak ke sini. Nah, ini udah jadi nih. Untuk arifing pit kita udah siap menerima ini, Pak. Dengan konstruksi besi WF dan kanal WF 300 dan kanal 120. Kedalaman 64. Mengerjakan ini plus minusnya kemarin sekitar 3 minggu 3 hari, Pak. Ya, ini kan lubang kedua dari yang pertama nih. Ini adalah pit arifing pit untuk menerima pipa jacking dari sana, dan untuk dari JP1, dan pit untuk menerima dari JP3 yaitu starting pit. Kalau untuk yang sekarang lagi tersetting untuk jacking pertama, kita di JP3, Pak, starting pitnya. Nah, ini starting pit kita, Pak. Ini starting pit kita, Pak. Starting pit dimana yang tadi saya jelaskan sebelumnya itu untuk proses jacking. Jadi ini nanti lempar ke jacking ke arah JP2, dan ini nanti jacking ke arah JP4. Ini kita sekarang lagi melakukan untuk bantalan tiang hois dan perapihan bracing trap terakhir. Ini kedalaman 54. Untuk total galian keseluruhan itu tuh 5 kali 4 kali 7. Kalau pekerja yang melakukan ini, pertama dari tim galinya dulu 8 orang. Nanti berikut ke tim bracingnya itu 4 orang. Nanti tim gali yang pertama kita ke galian lubang yang satunya lagi. Jadi di sini 4 orang, di sana 8 orang. Jadi setiap kali tim itu 4 dan 8, 4 dan 8, tapi estafet, nggak ngumpul semua. Dan pada akhirnya nanti kita akan buang ke saluran existing yang ada di elevasi paling rendah. Jadi ini starting pit yang di JP3, nanti ada lubang terakhir untuk di sini, yaitu arifing pit untuk menangkap dari dia, dari JP3. Nanti akan dibikinlah saluran kembali sesuai dengan debit yang dibutuhkan di lokasi ini. Ini lokasi marking terakhir pit kita. Cuman karena step by step pekerjaan ini nanti terakhir, Pak, kita buka. Sobat Jelajah Jakarta, sepanjang perjalanan proyek ini dilaksanakan, menurut Bang Isfaki tidak ada kendala teknis yang berarti. Alhamdulillah pekerjaan berjalan lancar. Sejauh ini kendala teknis alhamdulillah tidak ada, Pak. Karena kita juga dikasih kontur tanah yang relatif bagus. Paling kita hanya nanti bersosialisasi atau pendekatan dengan utilitas yang ada, kita bersinergi lah bagaimana sih baiknya nih terhadap kerjaan kita dan kerjaan yang ada, yang mereka punya. Jadi agar kita bersinambung berjalan gitu, Pak. Tidak saling merugikan atau tidak diuntungkan juga gitu. Sobat Jelajah Jakarta, tentu saja sejak akses Jalan Swadaya ini ditutup, banyak warga yang terdampak
terutama mengenai akses kendaraan maupun secara perekonomian. Ada sejumlah toko maupun bidang usaha lain yang terpaksa harus tutup selama proyek pembangunan saluran ini berjalan. Namun tentu saja Sudin SDA dalam hal ini kontraktor tidak serta-merta menutup akses jalan. Karena sebelum proyek ini dijalankan, warga sudah disosialisasikan. Kalau secara sosialisasi memang warga ini diajak juga pengurus di kelurahan ya. Sebelum pembangunan dilaksanakan itu kurang lebih 1 bulan, 3 kali pertemuan yang pada akhirnya disepakati ya alhamdulillah semua mendukung. Ya walaupun tadi ada ya pengorbanan yang luar biasa dalam perjalanannya gitu. Ya tadi mudah-mudahan pengorbanan yang telah diberikan ini jadi manis di belakang. Sobat Jelajah Jakarta, untuk mengantisipasi penutupan akses jalan, pihak Kelurahan Pondok Rangon sudah berkoordinasi dengan seluruh ketua RW di Kelurahan Pondok Rangon dengan menyiapkan kantong-kantong parkir untuk warga. Pihak kelurahan juga menyiapkan petugas untuk menjaga kantong-kantong parkir tersebut. Masing-masing ketua RW telah mendata warga pemilik kendaraan di lingkungan terdampak pembangunan. Lalu pemilik kendaraan mendapatkan stiker khusus baik mobil ataupun motor. Tak hanya itu, para petugas penjaga kantong-kantong parkir juga akan mendapatkan tanda pengenal khusus. Mereka ditunjuk sebagai petugas dalam mendukung pembangunan saluran air, baik yang menjaga kantong parkir ataupun keamanannya. Sobat Jelajah Jakarta, bagi Anda yang biasa melewati Jalan Swadaya hendak menuju ke Keranggan, Bekasi, Anda bisa ikuti rute saya melewati Jalan Makmur ini. Melalui Jalan Makmur ini, mobil masih bisa melewati, meski jika ada mobil lain yang berpapasan, harus ada mobil yang mengalah. Begitu ketemu jalan ini, mobil bisa lanjutkan sebagaimana rute saya. Untuk motor, saat berada di sini Anda bisa belok ke kiri ke Gang Nurul Falah 2 ini. Ikuti saja motor-motor yang melewati gang ini sampai bertemu di Jalan Masjid Jami Nurul Falah yang akhirnya ketemu lagi dengan Jalan Swadaya.
Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode mengenai proyek pembangunan saluran air di Jalan Swadaya Pondok Rangon, Jakarta Timur ini. Semoga bermanfaat dan informatif. Nantikan terus update mengenai proyek ini hanya di channel Jelajah Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.